Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Indira dengan NIM 0801128222745. Saya akan menjelaskan mengenai proyek fungsi kompleks dengan materi integral dengan residu dan juga transformasi. Untuk soal yang pertama yaitu mengenai integral dengan residu, soalnya yaitu dengan teorema residu tentukan integral tertutup C 2Z ditambah 5 dibagi Z dikurang 4 dikali Z ditambah 3 pangkat 2 dengan lingkaran Z yaitu sama dengan 5. Untuk jawabannya yaitu diketahui fungsi Z tadi yaitu 2Z ditambah 5 dibagi Z dikurang 4 dikali dengan Z ditambah 3 pangkat 2. Maka terdapat residu di Z min 4 berarti A itu sama dengan 4, maka Z itu sama dengan 4. Ini merupakan pos sederhana. Kemudian untuk Z plus 3 itu berarti A-nya sama dengan min 3, maka Z-nya sama dengan min 3, merupakan pol bertingkat 2. Untuk residu di Z sama dengan 4 dengan A sama dengan 4. Untuk rumus umumnya yaitu limit Z mendekati A dikali Z min A dikali F Z. Untuk limit Z mendekati 4 dikali Z min 4 itu berarti nilai A-nya tadi kan 4 jadi dimasukin di sini 4, kemudian 2Z ditambah 5. Untuk fungsi Z-nya tadi sendiri udah diketahui bahwa 2Z ditambah 5 dibagi Z dikurang 4 dikali Z ditambah 3 pangkat 2. Nah, di sini kan ada Z min 4, di sini juga Z min 4. Jadi bisa kita coret sehingga limit Z mendekati 4 itu 2Z ditambah 5 dibagi dengan Z ditambah 3 pangkat 2. Nah, tinggal dimasukkan saja nilai Z-nya itu 4. Jadi 2 dikali 4 ditambah 5 dibagi dengan 4 ditambah 3 pangkat 2. Di mana 2 kali 4 itu 8, kemudian ditambah 5, terus 4 ditambah 3 itu 7, sehingga 7 pangkat 2. Dan menghasilkan 8 ditambah 5 itu 13, 7 pangkat 2 yaitu 49. Kemudian untuk residu di Z sama dengan min 3 dengan A sama dengan min 3 dan K sama dengan 2. Rumus umumnya yaitu limit Z mendekati A 1 dibagi K min 1 faktorial dikali D K min 1 dibagi DZ K min 1 dikali Z min A pangkat K dikali FZ. Kemudian limit Z mendekati min 3, di sini K-nya tadi kan 2, sehingga dimasukkan saja K-nya jadi 2 min 1. Nah, di sini juga D jadinya pangkat 2 min 1, kemudian DZ pangkat 2 min 1. Kan A-nya tadi min 3, jadi Z min 3. Kemudian fungsi Z-nya tadi 2Z ditambah 5 dibagi Z min 4 dikali Z plus 3 pangkat 2. Kemudian di sini 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian di sini juga 2 dikurang 1, 1. Sehingga menghasilkan limit Z mendekati min 3, 1 dibagi 1 faktorial dikali D dibagi DZ dikali Z plus 3 kuadrat dikali 2Z plus 5 dibagi Z min 4 dikali Z plus 3 pangkat 2. Di sini karena Z plus 3 pangkat 2 itu ada 2, jadi bisa kita coret sehingga menghasilkan limit Z mendekati min 3 dz itu 2Z ditambah 3 dibagi Z min 4. Di sini 2Z plus 5 itu U dan V-nya itu Z min 4. Turunan dari U yaitu 2 dan turunan dari V
itu 1. Disederhanakan menjadi fungsi Z tadi kan 2Z ditambah 5 dibagi Z min 4. Nah, ketika sudah mendapatkan turunannya yaitu U aksen V dikurang UV aksen itu dibagi dengan V kuadrat, di mana U aksen tadi 2, kemudian V-nya itu Z min 4, terus dikurang U-nya tadi 2Z plus 5, kemudian turunan dari V-nya itu 1. Sehingga 2 dikali Z min 4 dikurang 2Z plus 5 dikali 1 dibagi dengan Z min 4 kuadrat. Kemudian eh, kemudian didapatkan untuk limit Z mendekati min 3 yaitu turunannya tadi. Kemudian dimasukkan nilai Z-nya itu sama dengan min 3, yaitu menjadi 2 dikali min 3 min 4 dikurang 2 dikali min 3 ditambah 5 dibagi dengan min 3 min 4 pangkat 2. Nah, di sini min 3 min 4 itu menghasilkan min 7. Kemudian 2 dikali min 3 itu min 6. Sehingga di sini 2 dikali min 7 dikurang min 6 ditambah 5. Kemudian min 3 min 4 itu menghasilkan min 7 pangkat 2. Nah, 2 dikali min 7 kan min 14 kurang min 6 plus 5. Jadinya min 1. Kemudian min 7 kuadrat yaitu min 7 kali min 7 jadinya 49. Kemudian min 14 dikurang minus 1 itu sama dengan min 14 plus 1 dibagi 49. Jadinya 13 dibagi 49. Jadi, integral tertutup C 2Z ditambah 5 dibagi Z min 4 dikali Z plus 3 pangkat 2 itu sama dengan 2 PI dimasukkan untuk hasil dari yang awal tadi 13 dibagi 49 ditambah minus 13 dibagi 49 itu berarti 2 PI plus dikali minus kan minus, kemudian jadinya 13 dibagi 49 dikurang 13 dibagi 49 itu jadinya 0. Sehingga 2 PI dikali 0 itu 0. Jadi hasil integralnya yaitu 0. Kemudian untuk soal yang nomor 2 yaitu tentang transformasi. Nah, soalnya yaitu misalkan R adalah daerah persegi panjang di bidang Z yang dibatasi oleh garis X sama dengan min 1, Y sama dengan 2, X sama dengan min 2, dan Y sama dengan 4. Tentukan daerah R aksen di bidang W jika R dipetakan dengan transformasi W sama dengan 5 akar 2 E pi per 4 I Z ditambah 2 dikurang 3 I. Kemudian gambarkan bidang Z dan bidang W. Nah, di sini W sama dengan 5 akar 2 E pangkat pi per 4 I Z ditambah 2 dikurang 3I. Itu berarti 5 akar 2 cos pi per 4 ditambah I sin pi 4. Z di sini itu bisa sama dengan X plus I ditambah 2 min 3I. Pi per 4 itu berarti 45 derajat. Berarti di sini cos 45 derajat dan sin 45 derajat. Kemudian cos 45 itu setengah akar 2. Dan sin 45 itu juga setengah akar 2. Jadi, untuk di sini, I dikali dengan setengah akar 2, yaitu menghasilkan setengah akar 2I. Kemudian, 5 akar 2 dikali dengan setengah akar 2 ditambah setengah akar 2I itu menghasilkan
setengah 5 akar 4 ditambah setengah 5 akar 4i. Akar 4 kan 2, jadinya di sini setengah dikali 5 dikali 2. 5 dikali 2 itu 10, jadi setengah dikali 10 ditambah setengah dikali 10i. X plus Y ditambah 2 dikurang 3i. Setengah dikali 10 itu 5, jadi di sini 5 ditambah 5i dikali X plus Y ditambah 2 dikurang 3i. Nah, 5 plus 5i dikali X plus Y itu menghasilkan 5X ditambah 5Y ditambah 5IX plus 5i kuadrat Y. Di sini I kuadrat itu sama dengan min 1, sehingga 5X ditambah 5Y ditambah 5IX plus 5 dikali min 1 Y. 5 dikali min 1 itu min 5, jadinya 5X ditambah 5Y plus 5IX min 5Y ditambah 2 min 3Y. Kemudian disatukan jadi 5X dikurang 5Y ditambah 2 ditambah 5IX ditambah 5Y dikurang 3Y. Sehingga menjadi 5X dikurang 5Y ditambah 2 ditambah 5X ditambah 5Y min 3. Jadi untuk U-nya itu sama dengan 5X dikurang 5Y ditambah 2, dan untuk V-nya yaitu sama dengan 5X ditambah 5Y dikurang 3. Kemudian untuk ini untuk U itu 5X dikurang 5Y ditambah 2. Ini untuk V 5X ditambah 5Y dikurang 3. Jika X itu sama dengan min 1, maka masukkan min 1 ke nilai X tadi. Jadi 5 dikali min 1 dikurang 5Y ditambah 2. Jadi hasilnya yaitu U sama dengan minus 5Y dikurang 3. Kemudian untuk V, masukkan juga nilai X min 1 tadi ke V, menghasilkan V sama dengan 5Y dikurang 8. Hasil U dan V tadi dieliminasi sehingga menghasilkan U ditambah V sama dengan negatif 11. Kemudian jika X sama dengan 2, berarti 2 itu dimasukkan ke X. Jadi 5 dikali 2 dikurang 5Y ditambah 2 menghasilkan 10 dikurang 5Y ditambah 2. Sehingga U-nya itu sama dengan negatif 5Y ditambah 12. Kemudian untuk yang V dimasukkan juga nilai 2 ke X, sehingga menghasilkan V sama dengan 5Y ditambah 7. Setelah itu dieliminasi untuk menghilangkan, kemudian setelah itu dieliminasi sehingga U ditambah V sama dengan 19. Kemudian jika Y itu sama dengan minus, kemudian jika Y sama dengan negatif 2, berarti dimasukkan untuk Y-nya itu negatif 2. Jadi untuk U itu 5X dikurang 5 dikali negatif 2 ditambah 2. Jadi menghasilkan 5X ditambah 12. Dan untuk V juga sama, dimasukkan nilai negatif 2. Jadi menghasilkan 5Y dikurang 13. Kemudian hasil UV tadi dieliminasi sehingga menghasilkan U dikurang V sama dengan 19. Kemudian jika Y sama dengan 4, maka dimasukkan untuk Y-nya itu sama dengan 4. Jadi 5X dikurang 5 dikali 4 ditambah 2. Itu menghasilkan U sama dengan 5X dikurang 18. Dan untuk V juga sama, dimasukkan untuk nilai Y-nya itu sama dengan 4. Jadi 5X ditambah 5 dikali 4 dikurang 3, sehingga menghasilkan V sama dengan 5Y ditambah 17. Kemudian hasil UV tadi dieliminasi dan menghasilkan U dikurang V sama dengan negatif 13.
Nah, hasil tadi U ditambah V itu kan sama dengan negatif 11. Jadi ketika U sama dengan 0, V-nya itu sama dengan negatif 11. Dan ketika V sama dengan 0, maka U juga negatif 11. Kemudian untuk yang U ditambah V itu sama dengan 19, ketika U-nya sama dengan 0, berarti V-nya sama dengan 19. Dan ketika V-nya sama dengan 0, U-nya itu sama dengan 19. Kemudian untuk U dikurang V sama dengan 19 itu ketika U sama dengan 0 berarti V-nya sama dengan negatif 19 dan ketika V-nya 0 U-nya itu sama dengan 19. Dan untuk U dikurang V sama dengan negatif 35 maka ketika U sama dengan 0 itu akan mendapatkan V sama dengan 35. Dan ketika V sama dengan 0 maka U-nya itu sama dengan negatif 35. Nah, kan sudah diketahui tadi untuk nilai X, Y pada bidang Z itu X sama dengan negatif 1, Y sama dengan 2, X sama dengan negatif 2, dan Y sama dengan 4. Maka untuk bidang Z yaitu X sama dengan min 1, berarti di sini titiknya. Dan di sini garis X sama dengan negatif 1. Dan untuk X sama dengan negatif 2 berarti di sini garisnya X sama dengan negatif 2. Kemudian untuk Y2 itu di sini. Dan untuk Y4 itu di sini. Dan disinilah R-nya. Kemudian pada bidang W. Ini kan didapat berarti titik yang pertama itu 0 sama min 11. 0 min 11. Berarti di sini titiknya. Kemudian min 11 0. Berarti di sini titiknya. Kemudian ditarik garis. Dan inilah garis U ditambah V sama dengan negatif 11. Kemudian untuk yang kedua, U ditambah V sama dengan 19. Ini berarti 0,19. Jadi X-nya 0, Y-nya maaf. Jadi U-nya 0, V-nya 19 di sini, dan 19,0, 19,0 di sini. Kemudian tarik garis. Untuk U dikurang V sama dengan 19, berarti 0, min 19. Jadi 0, min 19. Di sini titiknya. Kemudian 19,0 di sini. Tarik garis, inilah garis U dikurang V sama dengan 19. Kemudian yang terakhir itu U dikurang V sama dengan negatif 35. 0,35 berarti 0,35. Kemudian negatif 35,6, negatif 35,6 di sini. Nih titiknya. Jadi ini ditarik garis. Jadi U dikurang V sama dengan negatif 35. Inilah eh, gambar transformasi di bidang Z dan juga bidang W. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.